Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus sedang tidak ingin membanding-bandingkan antara iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi Paulus ingin menunjukkan sesuatu hal yang memang sangat berfaedah bagi manusia dan bagi diri kita sendiri. Kebanyakan orang begitu bangga ketika dicap sebagai orang yang beriman. Tetapi kebanggaannya itu tidak memberikan suatu hal yang berpengaruh kepada orang lain. Itu mengapa ketika kita mencoba memahami konsep dari berpikir akan hal ini, sama seperti yang kita dapatkan dalam kitab Yakobus, bahwa jika kamu berkata kamu beriman, iman yang bagaimana yang kamu ingin tunjukkan kepada orang lain? Jika kamu berkata bahwa Allah itu adalah Esa, itu baik. Tetapi iblis sendiri mengetahuinya bahkan gentar. Tetapi jika hanya sebatas konsep, hal itu tidak akan berpengaruh kepada orang lain. Karena ada satu hal yang harus dirasakan dan di sanalah sentuhan itu terjadi. Sama seperti ketika kita membahas tentang anugerah yang telah diberikan Allah. Kita tahu bahwa Allah itu benar-benar mengasihi kita karena Ia telah menganugerahkan anaknya. Sehingga anugerah di dalam Yesus Kristus adalah bentuk dari konkret Allah mengasihi kita. Sekarang ketika kita mencoba mengerti perihal tentang kasih yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam hal ini, kita lihat bagaimana banyak hal yang boleh dikerjakan tetapi sama sekali menjadi tidak berguna hanya karena satu alasan, kasih. Paulus berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna dan untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini menjadi satu hal yang kita ingin tunjukkan kepada orang lain. Betapa kompleksnya makna dari kasih itu. Kasih itu bukan persoalan teori, tetapi kasih adalah sesuatu hal yang bisa menembus dan merasakan suatu pengertian yang lain dan menjadi bagian diri dan menyetarakan dengan pengertian itu untuk menolong mereka mengerti. Allah mengasihi kita dan menolong kita, sehingga kita semakin mengerti tentang keberadaan kita, dan penebusan yang telah kita terima adalah bukti bahwa Allah telah mengasihi kita. Maka saudaraku yang terkasih, teruslah memikirkan hal ini. Hanya ada 3 yang akan tetap: iman, pengharapan, dan kasih. Iman saudara sudah pasti di dalam Yesus. Pengharapan saudara sudah pasti untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apakah kasih kita sudah pasti di dunia ini? Karena orang masih membutuhkan saudara. Mereka sangat membutuhkan pertolongan saudara. Tunjukkan itu kepada mereka. Tetapi aku akan sulit untuk mengasihi orang lain jika aku tidak bisa tuntas menyelesaikan diriku sendiri. Kasihilah mereka sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jika saudara sendiri tidak bisa mengasihi diri sendiri dengan benar, bagaimana saudara akan mengasihi orang lain dengan benar? Ada ucapan yang klasik yang selalu diucapkan dalam keluarga. Mengapa engkau kepada keluargamu begitu luar biasanya pengorbananmu, tetapi mengapa kepadaku sendiri yang adalah istrimu engkau tidak memberikan hal lebih?
Dan istilah ini disebut dengan istilah martangak budi. Seolah-olah dia hebat kepada orang lain, tetapi ia gagal kepada miliknya sendiri. Apakah itu kasih yang benar? Jawabannya, itu suatu kekeliruan. Mengapa demikian? Karena itu menjadi dampak yang merugikan kepada dirinya sendiri. Ia tidak berpengaruh secara menyeluruh dan menjadikan suatu kemenangan iman ketika ia telah menyatakan itu bagi orang lain. Lakukanlah kasih yang sempurna itu dan teruslah memuji hidup saudara. Apakah saudara itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman yang kami dengarkan hari ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kami harus benar-benar menunjukkan keberimanan kami dalam kasih kami yang sempurna. Tolong kami Bapa supaya semua ini dapat kami lakukan. Karena kasih-Mu lah yang lebih besar, yang melampaui apapun. Izinkan kami Tuhan memilikinya, sehingga itu dapat kami teruskan ke dalam dunia ini dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima pujian kami dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.